Suara orang yang lagi menjilati sesuatu. Karena penasaran, nih bandel banget ya Andi. Andi pun berinisiatif untuk melihat dari sela-sela resleting, itu suara apa sih sebenarnya? Nah, di antara minimnya cahaya, Andi melihat sosok binatang dengan tari yang cukup panjang sedang menjilati bekas makanan mereka tadi. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Selamat datang di Ruang Cerita, ruang tempat kamu bebas mau bercerita apa aja. Ya, seperti biasanya ya, di video kali ini aku akan ceritain sebuah kisah horor. Lagi, dan lagi. Belum bosan kan? Cerita horor kali ini adalah cerita pendakian yang mengandung kisah mistis di dalamnya. Ya, kayak biasanya juga, ini adalah kisah horor pendakian yang dialami oleh temanku Andi ketika mendaki Gunung Ciremai untuk kesekian kalinya. Andi, halo apa kabar? Sehat? Kamu nonton kan? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Tentunya pengalaman Andi kali ini juga mengandung hikmah yang berbeda dari cerita-cerita sebelumnya. Kira-kira di ceritanya kali ini, pengalaman horor apakah yang dialami oleh Andi? Stay tune, kita masuk langsung ke ceritanya. Oke ya, jadi pendakian kali ini saat Andi masih sekolah, tepatnya duduk di kelas 2 SMK. Dia nggak sendirian guys, tapi mendaki bersama teman-temannya bernama Rizky dan kawan-kawan ya. Andi inget banget kok pendakiannya itu di bulan Desember tahun 2014. Waktu itu sepulang sekolah sekitar jam setengah 3 sore, Andi bersama 4 temennya. Ada Rizky, Nanda, Kodan, dan Taufik. Mereka berangkat naik motor menuju pos tiket pendakian Gunung Ciremai yang berada di Palutungan. Perlengkapan dan peralatan mereka itu ternyata udah mereka siapkan sehari sebelumnya. Dah tuh ya, mereka berangkat tuh naik motor bersama-sama. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kok berangkatnya sore-sore banget? Kenapa nggak pagi? Ya, memang selain mereka menempatkan waktu sepulang sekolah, waktu itu mereka sepakat untuk melakukan pendakian malam hari guys. Tapi ya dasar bandel ya Andi dan teman-temannya ini, nggak ada tuh di antara mereka yang bawa carrier. Jadi apa adanya, mereka hanya bawa tas sekolahnya aja, itu isinya peralatan seadanya dan logistik masing-masing. Singkat cerita ya, jam setengah 4 sore sampailah mereka di pos tiket pendakian. Setelah mengurusi maksi, mereka pun berdoa sebelum memulai pendakiannya. Setelah berdoa, mereka berjalan menyusuri jalur pendakian kayak biasanya kan. Tap, 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 tap. Kok ya kebetulan banget loh guys, hujan tiba-tiba turun rintik-rintik dan kabut itu juga mulai turun. Membuat suasana hening dan dingin, makin horor aja vibes-nya kalau sudah begini. Yang berjalan paling depan formasinya Taufik, lalu disusul Nanda, Kodan, Rizky, baru kemudian Andi paling belakang. Setelah berjalan cukup lama sampailah mereka di pos Cigowong. Suasana di sana juga sepi banget ya, karena ternyata tidak ada pendaki lain. Yang terdengar hanya suara tongkret atau ini binatang yang mengeluarkan suara-suara malam gitu. Terus terdengar suara air yang mengalir. Setelah mengisi botol air masing-masing, lanjutlah tuh ya mereka kan. Mereka melewati pos Arban. Tiba-tiba jalur pendakian terhalang oleh pohon tumbang. Sehingga mereka terpaksa menerabas semak belukar agar bisa melewati pohon tumbang itu. Kalian ingat-ingat ya, di sini mereka ketemu dengan pohon tumbang. Tapi mereka menghindar. 30 menit setelah melewati itu, tiba-tiba mereka melihat sebuah kain berwarna putih yang tergantung di batang pohon yang cukup tinggi. Kok aku jadi merinding ya? Mereka sih nggak kepikiran aneh-aneh, mereka terus tuh melanjutkan perjalanan. Baru sebentar, tiba-tiba Nanda melihat sosok hitam yang cukup besar, berbulu, bergelantungan dan berpindah-pindah dari cabang pohon satu ke pohon yang lainnya. Otomatis mereka semuanya panik dan mulai memperhatikan area sekitar. Si Rizky lalu berjalan paling depan. Dia terus memperhatikan gerak-gerik makhluk yang berwarna hitam pekat tadi ya, karena makhluk itu juga berbulu, agak sedikit gampang ngikutin. Rizky yakin kalau yang mereka lihat itu bukan hantu, bukan makhluk astral, tapi itu adalah surili atau sebut saja lutung gitu ya. Sedangkan Andi beda lagi. Andi ini masih yakin guys kalau dia lihat itu adalah sosok hitam besar, berbulu tebal. Sekilas wajahnya tuh seperti leak Bali. Karena apa? Karena ada taring gitu loh di mulutnya. Dah tuh ya. Mereka makin mempercepat langkah sambil terus waspada.
Ketika sampai di tanjakan Asoy, tiba-tiba hujan turun semakin deras dan kabut juga turun semakin tebal, sehingga menyulitkan pandangan untuk berjalan. Jarak pandang waktu itu hanya sebatas 2 meter aja. Di situ mereka memutuskan pakai jas hujan dan mengikat badan mereka itu satu sama lain gitu guys. Pakai tali tambang ikatnya. Ini untuk mengantisipasi agar jarak mereka itu tetap terjaga ya satu sama lain. Nggak sampai kepisah gitu loh. Beberapa saat kemudian, Andi ngerasa ada yang menggeliat di kakinya. Entah apa. Nah kok bisa sih Andi ini kerasa? Tadi kan udah aku bilangin ya, si Andi dan kawan-kawan ini bandel banget. Gak ada yang melebihi bandelnya mereka. Mendaki nggak pakai sepatu, tapi malah pakai sendal guys. Pas Andi lihat ke bawah ya, ke arah kakinya itu tadi, dia lihat ada ular dengan motif batik seperti ular sanca. Ukurannya sebesar tangan orang dewasa lah ya, seginilah kira-kira. Ular itu seperti mengikuti tempo langkah kaki mereka. Aneh kan ya? Andi sengaja diem aja tuh di situ ya, nggak ngasih tahu teman-temannya. Karena dia berpikir medannya saat itu tuh samping kanannya tuh jurang guys. Khawatirnya kalau Andi kasih tahu teman-temannya bakal panik, teman-teman semuanya bisa lari ke sana ke sini dan kepleset juga. Akhirnya Andi di situ diam dan berdoa dalam hati agar ular itu nggak menyerang mereka aja. Singkat cerita, di pos Pesanggerahan sekitar jam 9 malam, karena masih hujan dan kabut, mereka mendirikan tenda di sana sambil masak makanan. Jadi mereka mendirikan tendanya di pos Pesanggerahan ya. Ingat-ingat ini. Setelah itu mereka masuk tenda karena rencana lanjut lagi jam 12:30 dini hari. Tapi pas mereka ada di dalam tenda, dari arah luar tepat di depan resleting tenda, mereka semuanya itu seperti mendengar suara orang yang lagi menjilati sesuatu. Kayak gitu. Sontak mereka semua terdiam. Rizky, Nanda, dan Kodan sudah sangat panik. Karena penasaran, nih bandel banget nih Andi. Andi pun berinisiatif untuk melihat dari sela-sela resleting, itu suara apa sih sebenarnya? Nah, di antara minimnya cahaya, Andi melihat sosok binatang dengan tari yang cukup panjang sedang menjilati bekas makanan mereka tadi. Di situ Andi bilang kalau yang lagi jilat-jilat itu adalah, tenang, itu cuma babi hutan, kata Andi. Padahal ya kalau boleh jujur ya, yang dilihat Andi itu lebih serem dari sekedar babi hutan aja guys. Masih ingat kan kalian sosok makhluk hitam besar bermuka seperti leak tadi yang sebelumnya mereka lihat ngikutin mereka dari atas pohonan? Nah tuh dia tuh masih ngikutin aja ternyata. Sekitar 1 jam suara jilatan-jilatan itu pun menghilang. Jam 12:30 mereka melanjutkan pendakian lagi. Untungnya cuaca loh kok tiba-tiba menjadi cerah. Cahaya bulan jadi terang benderang, bintang di langit juga turun menemani pendakian mereka pada saat itu. Romantis banget kan saya? Jadi singkat cerita, mereka sampai di puncak Ciremai itu jam 5 pagi. Ternyata di sana suasananya sepi banget. Gak ada pendaki lain guys. Udah tuh ya, mereka nyantai tuh di situ sambil ya nunggu-nunggu sunrise, bikin kopi, sambil merokok. Tiba-tiba aja udah jam 8 pagi. Barulah mereka turun. Saat turun itulah mereka berpapasan dengan 5 orang pendaki yang sedang menuju puncak juga. Para pendaki itu katanya berasal dari Surabaya, mendaki via Palutungan juga. Pas Andi tanya di mana mereka mendirikan tenda, "Halo Kak, di mana tendanya?" Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Oh, tenda kami ada di Pesanggerahan." Di situ Andi baru ngeh. Kalau diingat-ingat lagi ya guys, kalian coba ingat-ingat juga deh. Selama mereka ngurus simaksi awal pendakian, petugas tiket bilang nggak ada tuh pendaki lain selain mereka, ya kan? Dan sepanjang mendaki dari semalam itu kalian inget juga kan? Andi dan kawan-kawan nggak lihat sama sekali ada tenda atau pendaki. Apalagi di pos Pesanggerahan. Andi dan kawan-kawan kan tendanya juga di Pesanggerahan juga loh ya. Kalian ingat tentunya, nggak ada tuh tenda lain di sana selain mereka. Aneh. Andi lalu menoleh tuh ke arah para pendaki-pendaki itu sambil berjalan menuruni trek. Dan seketika itu, mereka berlima menatap ke arah Andi dengan tatapan yang aneh, tajam. Seolah-olah menyuruh Andi dan kawan-kawan segera menuruni gunung. Andi pun berjalan setengah berlari mendahului teman-temannya sambil bilang, ayo, cepet-cepet, kita pulang, keburu hujan. Di situ Kodan bertanya, "Hei, kenapa sih kamu kok buru-buru amat? Santai-santai lah." Andi di situ yang udah mulai ngerasa nggak enak ya. Takut hujan, udahlah ayo pulang. Nah, pengalaman horor pun dialami Andi dan kawan-kawan saat turun gunung ini tadi. Ayo kita masuk lagi.
Jam setengah 12 siang, mereka pun akhirnya turun. Langkahnya agak dipercepat daripada biasanya. Tapi pas sampai di pos Arban, tiba-tiba Rizky ngerasa kalau mereka itu kok nggak nyampe-nyampe, lama banget. Jalannya kayak berputar di situ-situ aja. Ya padahal mereka itu kan sekarang lagi nyari pos Paguyangan Badak ya. Kok nggak nemu-nemu ini pos Paguyangan Badak? Karena panik ya, mereka pun kembali berdoa bersama. Di saat yang bersamaan, anehnya, tiba-tiba mereka melihat ada burung berwarna hitam dengan jambul seperti mahkota di kepalanya. Ini burung apa? Kok aneh gitu. Burung itu berada di jalur pendakian seperti melihat ke arah Andi dan kawan-kawan. Lalu Rizky di situ bilang, ya udah deh, kita ikutin aja burung itu, gimana? Sebenarnya di situ Andi merasa nggak nyaman ya. Masa iya mereka manusia mau turun gunung kok malah yang diikutin burung gitu loh. Tapi ya daripada ada perselisihan, daripada berantem, daripada Andi nurutin aja akhirnya. Ternyata burung itu guys malah terbang rendah ke arah semak-semak. Setelah diperhatikan sejenak, ada jalur lain ternyata yang mengarah turun yang ditunjukkan oleh burung itu. Rizky yang jalan paling depan yakin kalau mereka itu ada di jalur yang tepat. Iya benar aja, setelah 10 menit berjalan mereka semua melihat petunjuk bertuliskan Arban. Nah di situ Andi berpikir, kok pos Arban jadi 2? Padahal kan tadi udah dilewatin ya. Tapi mereka terus menyusuri arah turun. Dan ternyata benar, setelah lama berjalan mereka menemukan pos Paguyangan Badak. Ini kan pos yang mereka cari-cari dari tadi, kok nggak nyampe-nyampe, ya ini dia. Singkat cerita, jam 6 petang mereka sampai di Cigowong. Meskipun hujan dan kabut, mereka tetap lanjut turun. Nah, di perjalanan tiba-tiba, salah satu teman Andi nyeletuk. Sebenarnya, aku tuh nggak percaya dengan hal-hal yang mistis, hal-hal horor. Apa sih? Itu jauh dari kata logis. Kata temannya Andi ini kan. Nah loh, ini gunung say. Ngomong kagak ada remnya. Sompral banget itu orang. Batinnya Andi. Bener aja. Tiba-tiba seketika datanglah angin yang besar dan Andi melihat sosok wanita di atas batang pohon sedang menggendong bayi sambil menatap tajam ke arah mereka. Sontak mereka semua kabur, pontang-panting, tunggang langgang, sampailah di hutan pinus. Terengah-engah di situ, lalu mereka istirahat sejenak. Di situ Rizky bilang kalau sebenarnya itu di awal pendakian, tepat di pos Arban, dia itu udah melihat kuntilanak di balik batang pohon seperti sedang ngintipin mereka gitu. Nyek, gitu kan. Masih ada yang nambah lagi. Si Kodan juga cerita hal yang sama. Ingat kan kalian, di awal pendakian tadi mereka tuh bertemu dengan pohon tumbang yang mereka hindarin. Ternyata di situ, Kodan itu juga melihat ada sosok wanita sedang duduk di atas batang pohon itu. Belum selesai Kodan cerita, terdengar suara wanita tertawa dari atas pohon pinus tempat mereka istirahat. Sontak mereka langsung kabur lagi. Ketika sampai di lahan pertanian warga, mereka terengah-engah lagi dan mencoba untuk menenangkan diri. Agar tentunya menjaga sikap dari warga lokal yang sedang berkumpul, biasanya di pos Simaksi ya. Gak enak lari-larian kayak bocil aja dikejar setan. Singkat cerita, setelah mengambil KTP di pos, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan kondisi yang selamat. Alhamdulillah. Oke guys, itu tadi ya sebuah kisah horor pendakian Gunung Ciremai yang lagi-lagi dialami sama temanku Andi dan kawan-kawannya. Makasih ya Andi udah menambah asupan horor di channel ini. Sebenarnya ada hikmah juga guys yang diambil dari kisah horornya Andi kali ini. Sebelum mendaki, persiapkan betul ya peralatan, minimal safety-nya lah, keselamatan diri sendiri. Termasuk pakai sepatu kali ya kalau yang mau mendaki, dan jangan sompral di tempat baru, apalagi di gunung. Oke, buat kalian yang punya cerita-cerita horor yang menarik lainnya, bisa juga dibagikan melalui email, atau kamu bisa cek WhatsApp di deskripsi video ini. Jangan lupa dibantu dukung channel ini agar terus berkembang, kasih like, subscribe, jempolnya ke atas ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi dengan cerita-cerita baru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.